Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa bihi wa bi barakatihi wa bikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lamma qalat ar-rabi'atu wal ishrun, maqalah yang ke-24, an Muhammad bin Ahmad, dari Muhammad bin Ahmad rahimahullah, mudah-mudahan Allah rahmati akan dia, di qaulihi azza wa jalla, dalam firman Allah azza wa jalla, wa sayyida wa hasura. Ini Nabi Yahya, Allah juluki dia sayyida wa hasura. Ini sayyida wa hasura. Nabi Yahya, dia la yarghabu fin nisa la li ajzin bal liman isyahwati faqat, gitu. Jadi Nabi Yahya ini Allah gelari Sayyidah wa Hasura. Ini Nabi Yahya dia enggak suka, enggak mahabbah sama perempuan, gitu. Nabi Yahya, ya. Kemudian juga lari anzin, Nabi Yahya itu bukan karena lemah syahwatnya, enggak suka sama perempuan, gitu. Tapi dia liman syahwat, gitu, untuk mencegah, melarang daripada syahwatnya, gitu. Jadi kita nih, ya, selaku muslim, gitu, kita ikutin Nabi Yahya, gitu. Jadi bukan kita, ya, apa namanya, gemar banget sama perempuan, begitu. Tapi untuk, ya, menahan syahwat kita, begitu, ya. Jadi kadang-kadang tuh kita melihat, ya, perempuan di luar itu daripada di rumah kita, banyak tuh pandangan-pandangan yang membuat kita tergiur, gitu kan, ya. Tapi kata hadis itu kan, fainal bud'a wahid, ya, yang namanya itunya mah sama aja, begitu, ya. Pandangan setan itu untuk menghiasi kita, gitu, hadirin sekalian. Nah, ini Nabi Yahya Allah juluki dia sayyidan, ya, tuan, begitu, ya. Ini dia enggak suka sama wanita, bukan karena lemah syahwatnya, akan tapi untuk dia mencegah syahwatnya, hawa nafsunya, begitu. Ya, kita, ya, apa namanya, kita sholat ini kan, ini sebagai mi'rajnya orang muslimin, begitu, ya. Jadi dulu mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW kan, dia dari Masjid Al-Haram Mekah sampai Masjid Al-Aqsa, gitu, Palestina, gitu. Itu Masya Allah, ya, kecepatannya, gitu kan. Ya. Kemudian dari Masjid Al-Aqsa, ya, Allah terbangin tuh ke langit pertama, kedua, sampai ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, gitu. Sampai, ya, Nabi kita Muhammad SAW dia itu berjumpa, ya, sama Allah, gitu kan. Nah, itu, ya, awal pertama kali kan Nabi kita diperintahkan untuk, apa namanya, perintah sholat 50 kali, ya, dalam sehari semalam tuh, 50 rakaat, gitu. Akhirnya pas begitu Nabi Muhammad SAW turun ke langit ke-7, ke-6, ketemu sama Nabi Musa, gitu kan, ya. Ya Muhammad, apa yang diperintahin sama Allah kepada engkau, gitu. Kata Nabi Muhammad, sholat 50 rakaat sehari semalam, gitu. Kata Nabi Musa, itu umat kamu itu nggak bakalan sanggup, ya Muhammad. Itu udah terbukti sama umat saya, gitu. Coba saya saranin tuh, minta keringanan sama Allah, begitu kan, ya. Minta keringanan sama Allah. Akhirnya Nabi Muhammad ke atas, ketemu Allah lagi. Akhirnya dikasih keringanan tuh 10 rakaat, gitu. Balik lagi tuh ceritain Nabi Muhammad, turun lagi, ketemu lagi sama Nabi Musa di langit ke-6. Kata Nabi Musa, jadi berapa rakaat Muhammad, gitu. 10, ya.
ya Nabi Allah Musa gitu. 10 masih banyak itu. Umat ente gak bakalan apa sanggup mampu begitu kan ya. Akhirnya ya Nabi Muhammad dengan saran Nabi Musa dia minta lagi tuh keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah yaitu 5 rakaat dalam sehari, 5 waktu dalam sehari semalam begitu. Nah kemudian Nabi Muhammad kembali lagi sampai ke langit ke-6 berjumpa lagi sama Nabi Musa. Berapa Muhammad jadinya finishnya begitu? 5 waktu begitu kan ya, 5 waktu. Kata Nabi Musa itu masih kasar juga umatku ya Muhammad begitu. Kata Muhammad, ya Nabi Musa, saya malu sama Allah gitu. Minta keringanan mulu begitu ya, minta keringanan mulu. Saya malu, udah pasrah, saya tawakal dah. Apa yang Allah perintahkan kepada saya, udah manut aja udah gitu ya. Ini membuktikan bahwa ya seorang pemimpin itu ya dia enggak mementingkan pribadinya begitu, akan tapi dia juga prioritaskan umat-umatnya begitu ya, rakyatnya. Iya Muhammad mah sanggup aja, tapi umatnya kan ya 5 waktu aja juga banyak yang bolong, banyak yang kelewat begitu ya. Itulah ya Nabi kita Muhammad SAW ya, bukan hanya mementingkan pribadinya, akan tapi bagaimana umatnya kira-kira mampu apa enggak begitu, mampu apa enggak gitu hadirin sekalian ya. Jadi ini laqadallaha sayyidana Yahya ya sayyidan wa huwa abdun ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an ini Nabi Yahya sebagai sayyidan, artinya Tuhan. Padahal kan Nabi Muhammad itu abduhu, hamba Allah. Kenapa dia itu gelarnya sayyidan begitu ya. Nah ini alasannya li'annahu alaihi salamu kana ghaliban ala arba'ati asya'a. Jadi Nabi Yahya ini dia bisa memenangkan, bisa menguasai 4 hal. Nabi Yahya gitu. Kenapa Nabi Yahya Allah juluki dalam Al-Quran itu sayyid begitu? Karena Nabi Yahya Allah berikan yaitu ya bisa menaklukkan 4 hal. Makanya digelari Nabi Yahya itu sayyidan begitu. Apa yang pertama? Yang pertama itu Nabi Yahya aral hawa, bisa menguasai hawa nafsu kita. Nabi Yahya bisa menguasai hawa nafsu gitu ya. Jadi ini mi'rajnya kita sekarang ini ya. Kalau Nabi kan naik buruk ya, kendaraannya cepat begitu kan ya. Ya. Kalau kita mi'rajnya ini ya jiwa kita itu khusyuk jiwa kita, salat di khusyuk. Kemudian juga kita itu taklukin hawa nafsu kita, enggak kita turutin hawa nafsu kita begitu. Kita malu ya sama Allah berkata kotor, malu kita sama Allah bermaksiat, malu kita sama Allah berbohong gitu. Itu mi'rajnya kita sekarang hadirin sekalian ya. Jadi ini Nabi Yahya ya digelari sama Allah di Al-Quran sayyid karena dia apa? Karena dia pertama bisa menguasai hawa nafsunya gitu. Hawa nafsunya bisa dikuasai gitu. Jangan kita manjain hawa nafsu kita gitu. Kalau kita manjain hawa nafsu kita tuh ya udah dah, kita ngikutin aja tuh maksiat ya, dosa sama Allah begitu ya. Jangan kita manjain hawa nafsu kita. Itu kata Pak Sayyid Abdullah Haddad itu dikatakan dalam syairnya ya, itu dikatakan ta'arraf nafsaka gitu. Kenalin tuh hawa nafsu ente gitu ya. Jangan sampai ente tertipu sama hawa nafsu. Fa inna nafsa itu akhbatu min sab'ina syaitana. Bahwa yang namanya nafsu itu lebih akhbah, lebih keji, lebih kotor, lebih jelek daripada 70 syaitan gitu ya. Jadi jahatan hawa nafsu
gitu ya. Emang kan Allah letakkan kita itu yang namanya nafsu sama takwa, tinggal kita pilihnya. Kita lebih ngedepanin hawa nafsu apa ngedepanin takwa kita sama Allah gitu ya. Jadi nafsu itu lebih berat daripada setan. Kalau kata orang sekarang, setan disalah-salahin, ente aja salahin, jadi setan disalahin. Iya. Ya karena Allah ya tadi tuh ya, yang namanya nafsu itu kan perbuatan setan. Jadi kita ikuti langkah-langkah setan, begitu ya. Itu. Yang jadi pertanyaan ya, apa namanya, apakah nafsu, hawa nafsu sama setan itu berbeda? Gitu kan ya. Jadi hawa nafsu itu adalah perbuatan-perbuatan setan. Kalau kita ikuti perbuatan-perbuatan itu, samanya kita ikutin setan, begitu. Jadi hawa nafsu itu lebih berat, lebih keji, gitu, lebih kotor, lebih jelek, lebih parah dah daripada setan, gitu. Sampai 70 setan, gitu. Nah ini Nabi Yahya bisa menguasai hawa nafsu. Yang kedua, Nabi Yahya itu digelari sayyid dia karena apa? Wa'ala iblis, dia bisa menguasai iblis. Tuh, kalau kita udah bisa ngalahin hawa nafsu, ngalahin iblis, tuh kita gelarnya bisa sayyid tuh nanti. Gitu di mata Allah. Gitu. Gak perlu kita gelar di mata manusia. Gitu. Yang penting gelar di mata Allah, makhluk Allah yang ada di langit itu kenal sama kita, begitu. Gitu ya, kayak Uwais Al-Qarni ya, gitu. Makhluk yang ada di atas muka bumi memang gak kenal dia tuh, tapi makhluk Allah yang ada di atas langit itu kenal semua sama Uwais Al-Qarni, begitu. Iblis ya, dia bisa menguasai iblis, begitu ya. Kemudian yang ketiga, wa'ala lisan, gitu. Nah ini bahwa apa namanya, Nabi Yahya digelari sayyid di Al-Quran, dia bisa menguasai lisannya. Lisan itu enggak bertulang begitu ya, tapi dia tajam tuh ya, masuk nyelekit ke hati kita tuh ya. Makanya kita kalau ngomong itu hati-hati gitu, jangan sampai kita itu ketika berucap itu sampai nyakitin hati teman kita, kawan kita, tetangga kita, gitu. Jaga lisan kita. Dan kita sebelum ngomong pikir-pikir dulu nih, kira-kira nyakitin nggak nih, gitu. Ya. Walaupun hanya banyol begitu ya, tapi ya kita filter lah, kita saring, gitu. Di Nabi Yahya dia bisa menguasai lisannya, gitu. Nggak banyak ngomong, begitu ya. Kemudian ngomong seadanya, seperlunya, begitu. Ya makanya kan di sana dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, auliyasmut atau diam dah. Gitu. Kadang-kadang kita enggak disuruh ngomong-ngomong, gitu. Ya, banyakan dia ngomongnya sama kita. Ya, kita nggak nanya, malah dia ngejelasin, gitu. Jangan. Kita harus kuasai lisan kita, begitu hadirin sekalian. Kemudian yang keempat, Nabi Yahya itu digelari sayyid, dia alal ghadab, bisa menguasai kemarahannya, emosinya. Ini kita kadang-kadang nih, kadang bisa menguasai emosi kita, gitu. Kita kadang-kadang memang ya tersinggung dikit itu murid dah, lama muridnya dah. Itu yang agak repot ya. Kadang kita memang satu kasus ya, gara-gara omongan itu kita bisa bertahun-tahun bahkan di bawah kematian itu ya, gitu hadirin sekalian. Bisa nggak kita kira-kira ketika kita memang ada satu hal yang tidak kita senangi gitu, tapi jangan kita ponis itu secara totalitas sama dia, marahnya melakukan itu aja udah, yang lainnya jangan kita apa namanya, jadi kita kesel sama dia, jadi kita marah sama dia, jangan.
tuh kalau bisa tuh sufi kayak gitu tuh. Gitu. Ya, jadi marahnya lempengan itu doang udah nggak sukanya karena Allah gitu. Tapi jangan kita general semuanya, jangan kita ngejas dia secara totalitas salah semua, jangan gitu. Nah inilah Nabi Yahya, ya, dia bisa menguasai hawa nafsu. Nabi Yahya bisa menguasai iblis. Nabi Yahya bisa menguasai lisannya. Nabi Yahya bisa menguasai kemarahannya, emosinya. Begitu hadirin sekalian gitu. Makanya ada di kitab Kifayatul Atqiya itu Sayyid Abu Bakar Syarraq itu kata dia begini, ya, man rama yasluk tariqal awliya fal yahfadan hadal wasaya amila, hadil wasaya amila itu. Jadi man rama, siapa orang yang ingin menuntut, mencari, ayasluk, bahwa dia berjalan tariqal ulama, tariqal awliya, di jalan para wali, begitu dia mau ngejalanin tariqah para wali, fal yahfadan, hendaklah dia pelihara hadil wasaya, wasiat-wasiat, ya, amilah, sebagai diamalkan. Banyak. Jadi kalau kita mau jadi wali Allah, itu ada 9 stasiunnya gitu. Makomnya ada 9. Pertama makom taubat, tuh makom taubat, ya. Taubat ini bisa Allah terima taubat kita, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ada 3. Pertama, dia nyeselin atas dosanya, kesalahannya gitu. Yang kedua, dia ninggalin kesalahannya, ninggalin maksiatnya dimanapun dan kapanpun, begitu. Yang ketiga, dia bertekad nggak akan ngulangin kesalahan sama kedosaannya dia, baru nanti taubatnya bisa Allah terima, begitu ya. Jadi makom yang pertama kalau mau jadi wali nih, ya, mau jadi wali nih, ya, kalau nggak jadi wali Allah ya wali murid dah. Ya, itu pertama adalah taubat gitu. Yang kedua, ini kata Syekh Abi Bakar, qanaah, merasa cukup kita gitu. Jangan kita untuk urusan materi melihatnya yang atas mulu, yang lebih kaya dari kita, jangan tuh. Itu kata Imam Nawawi yang kita pernah baca, itu adalah tanda orang yang akan celaka gitu. Melihatnya urusan dunia itu melihatnya ke atas mulu, orang yang lebih kaya daripada kita. Melihatnya ada orang yang lebih bawah dari kita gitu. Kalau melihat dari lebih bawah dari kita, itu berarti orang yang bahagia gitu. Karena kalau melihat yang atas itu, ya, dia tandanya gak bersyukur sama Allah, begitu. Ya, gak bersyukur sama Allah, gitu. Ya, ya, apa yang Allah anugerahkan kepada dia tak bersyukur tuh. Alhamdulillah dia bisa makan, alhamdulillah dia dikasih anak, alhamdulillah dia dikasih istri, alhamdulillah dia masih bisa makan pagi, siang, malam, begitu. Itu udah kaya tuh Quran Syahid itu, gitu. Jangan kita kadang-kadang merasa miskin dulu, jangan, gitu. Ya, jadi kita merasa qanaah, cukup. Alhamdulillah Allah kasih sehat, kita bisa lihat, bisa dengar, bisa ngomong, normal pikiran kita, gitu. Coba Allah kasih sakit dah, gitu. Ya, ini kita merasa qanaah, gitu. Kalau udah merasa qanaah, cukup, begitu, apa yang Allah anugerahkan, itu tanda orang yang bahagia, bahkan Allah jadikan wali nanti, gitu. Yang ketiga, zuhud, gitu, zuhud. Ya, dia artinya, ya, sama dunia nggak begitu ngoyo banget, sekedar gampang pokoknya udah, gitu. Ustaz, boleh nggak kita hidup mewah? Boleh, dan Islam hidup mewah, nggak apa-apa. Kita jadi orang kaya, pengusaha, boleh, gitu. Tapi entar kata Imam Ghazali begini, ada 4 derajat, gitu ya.
4 derajat itu diantaranya ada wara'ul muttaqin, wara'nya orang yang takwa. Jadi wara'nya orang yang takwa itu hidup mewah itu boleh, tapi nanti ada ditakutkan nanti ada sesuatunya gitu. Jadi la ba'sa, nggak kenapa-napa hidup mewah, tapi dengan kehidupan mewah itu nanti bisa baksun, ada apa-apanya, dingerikan begitu ya gitu. Jadi zuhud. Yang keempat adalah kita belajar ilmu syariat. Jadi ilmu syariat itu ya ibarat kalau itu kapalnya ilmu syariat. Kalau thariqah itu tempat kapalnya berjalan, air lautannya gitu. Kalau hakikah itu adalah mutiaranya gitu. Jadi orang nggak bisa sampai kepada Allah, orang nggak bisa sampai ngambil mutiara kalau nggak ada perahunya, kalau nggak bertempat di laut gitu. Orang nggak bakalan sampai ke Allah kalau dia nggak jalanin yang namanya syariahnya, nggak jalanin namanya thariqahnya gitu. Dia kenal sholat itu wajib misalnya, kan begitu ya 5 waktu. Dia jalanin tuh namanya thariqahnya, itu jalannya. Ilmu belajar sholatnya itu syariat gitu. Udah ketika dia sholat itu udah fokus kepada Allah gitu. Nggak ada embel-embel, nggak ada embel-embelnya tuh. Sholat karena takut sama guru, sama ustaz, enak sama tetangga begitu. Nah itu nggak ada embel-embel, sholat tuh fokus karena Allah. Jadi zahir sama batinnya itu udah Allah. Seakan-akan Allah itu syahidi, Allah itu nyaksiin kita. Allah itu hadir depan kita. Allah itu mutali'un alaina, Allah itu perhatiin kita gitu. Jadi jangan sampai kita sholat zahirnya mah sholat, hatinya di mana-mana gitu. Hatinya di kerjaan, hatinya di keluarga, hatinya di pasar, di mall begitu. Jangan kayak gitu tuh ya. Jadi kita kalau mau jadi wali itu yang keempat adalah kita belajar ilmu syariah gitu. Yang kelima muhafadzah ala sunnah gitu. Dia jaga yang namanya sunnah-sunnahnya gitu. Qobliyah, ba'diyahnya, puasa Senin Kemisnya, puasa daunnya, puasa ayamul bidnya, infaknya, sedekahnya, berbakti sama orang tuanya, baik sama istri dan anaknya gitu, khidmah sama gurunya, semuanya tercatat gitu. Dia umrah gitu kan ya gitu, dia tahajud, dia duha, dia baca Al-Quran gitu. Itu sunnah-sunnahnya dipelihara tuh. Apalagi sunnah-sunnah yang jarang tuh, kadang-kadang orang ya melupakan siwak begitu, pakai sorban kalau mau sholat tuh ya gitu. Banyak sunnah-sunnahnya tuh ya. Kita kalau mau jadi wali yang kelima jaga sunnah-sunnah kita. Nggak usah pakai ngapalin yang lain dah ya. Puasa sekian hari, wirid ratusan ribuan begitu kan ya. Kita kalau mau jadi misalnya terbang di atas udara, jalan di atas air gitu ya, nggak usah pakai puasa, nggak usah pakai amalan, sunnah jalanin, pelihara gitu. Bismillah ente tuh tajam ya, Bismillah aja tajam tuh bacain air gitu. Kalau memang orang yang muhafadzah ala sunnah, dia jaga sunnah-sunnahnya gitu. Karena memang apa, ketika dia muhafadzah ala sunnah, pelihara sunnah-sunnahnya, karena yang ada di lisannya, hatinya udah semuanya wirid semua, zikir semua gitu hadirin sekalian ya. Kemudian yang keenam adalah tawakal ya, tawakal berserah diri gitu. Setelah kita udah ada ikhtiar, kita usaha gitu, kita serahin sama Allah dah. Masa bodoh Allah aja udah, yang penting kita udah maksimal begitu ya. Lebih tinggi lagi nanti namanya tafwid.
Udah masa bodoh Allah aja. Kalau tawakal kadang-kadang kita ada apa namanya, mudah-mudahan ikhtiar saya berhasil gitu ya. Tapi kalau tauhid udah setelah kita udah ada harokah, gerak dan usaha, itu udah tergantung Allah dah. Saya mah serah diri, masa bodoh sama Allah dah, terserah Allah aja begitu. Dan kita makan kadang-kadang banyak embel-embelnya gitu. Iya, kadang kita misalnya mau kondangan, nah gitu ya, mau orang gitu, tetangga kita gitu, gue gak enak sama dia, pakai gak enak gitu kan ya. Nah itu ada sesuatunya tuh, mau kondangan, mau misal, gak enak mau misal kalau ketemu gitu, jangan pakai gak enak, udah lillahi ta'ala aja udah gitu. Saya mau kondangan, mau musim ya, ntar kalau saya nggak datang tahlil, ntar dikata lagi begitu ya, jangan kayak gitu, udah lillahi ta'ala aja gitu. Kemudian yang ketujuh adalah ikhlas. Kalau mau jadi wali itu ikhlas. Ya ikhlas itu ya udah kayak kita buang kotoran begitu. Ya ikhlas tuh namanya. Gitu. Al ikhlas la ya'lam illallah. Ikhlas tuh nggak tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ya. Kemudian yang ke-8 adalah uzlah. Ngasingin kontemplasi kita sama orang banyak. Gitu. Kalau emang kita sanggup di tengah-tengah keramaian begitu, ibadah kita juga tenang begitu ya, enggak ikut-ikutan orang maksiat, orang berdosa, silakan, itu lebih bagus lagi. Ditakutkan ketika kita berada di lingkungan yang banyak dosa, banyak maksiat begitu, kita enggak kuat ikut-ikutan sama mereka begitu. Jadi kita harus uzlah kalau lingkungan itu tuh. Kayak Nabi Muhammad ketika di Mekah kan, dia banyak kafir Quraisy musuhin dia, akhirnya dia pindah supaya tenang ke Madinah gitu kan ya. Gitu. Jadi kalau dari lingkungan kita, di RT kita udah banyak ya, tetangga kita udah kagak pada beres, hijrah aja udah, pindah ya gitu. Jual rumahnya, tanahnya, pindah ke tempat yang nyaman begitu. Makanya sekarang tuh ada perumahan syar'i, ada perumahan yang biasa gitu. Syar'i perumahan yang banyak Islamiknya begitu kan sekali. Uzlah gitu ya. Yang ke-8. Yang ke-9 terakhir ini adalah hifdzul awqat. Kita jaga waktu kita gitu. Misalnya kita bangun tuh dari jam 4 atau setengah 4, kita tahajud terus, kita baca Quran, kita wiridan yang ada sampai nungguin waktu subuh berkumandang gitu. Kalau orang kita tahun baru jam 12 ditungguin, giliran subuh gak ditungguin, siangan yang ada di tahun baru begitu ya. Hifdzul awqat, makanya kan Allah dalam Quran tuh wal asri demi masa, wa duha demi waktu duha, wal laili demi malam, wan nahari demi siang begitu. Jangan malam jadi siang, siang jadi malam gitu kan. Wa ja'alna laila libasa, Allah jadikan malam itu untuk pakaian kita, untuk waktu istirahat, tidur gitu kan. Wa ja'alna nahara ma'asya, Allah jadikan siang itu buat cari kita ma'isya, cari nafkah gitu hadirin sekalian gitu. Nah 9 ini kalau kita jalanin, ini jadi wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu ya. Berat ini, tapi pelan-pelan kita jalani gitu. Nah makanya ini anak lagi nyambungin nih ya, artinya bagaimana kita supaya ketakwaan kita itu haqqat tuqatih, maksimal banget, optimal banget tuh ketakwaan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah ente mati keadaannya kecuali muslim gitu. Berapa banyak orang ketika dia mudanya Islam ya, kemudian terus masa dewasanya, tapi ketika akhir hayatnya, hari tuanya malah murtad. Barangkali bisa jadi ketika sakratul mautnya ini enggak beriman sama Allah, ngucap la ilaha illallahnya susah gitu, ngucap la ilaha illallah susah. Enggak sembarangan orang ketika menjelang kematian itu bisa ngucap la ilaha illallah gitu ya.
Jadi kita kembali lagi ke sini. Nabi Yahya Allah gelari dia Sayyid, ya, karena bisa menguasai 4. Ya, dia menguasai hawa nafsu, iblis, dia bisa menguasai lisannya, dia bisa menguasai emosinya. Ya. Kemudian anak sambungin, kalau kita mau jadi wali nih, yang nyata begitu, ya, maka tadi tuh taubat, qanaah, zuhud, belajar ilmu syara, pelihara sunnah-sunnah kita, tawakal, ikhlas, uzlah, sama jaga waktu, gitu. Ya, kan banyak. Kadang ada orang yang memang masyhur, terkenal, populer gitu, tapi di belakang dia itu ada guru yang mastur, yang tertutup. Allah tutupi kewaliannya dia, sehingga orang gak banyak kenal dengan dia. Padahal dia bisa melahirkan, bisa memviralkan muridnya itu jadi wali. Gitu, banyak gitu. Kayak Imam Ghazali terkenal, banyak kitabnya, tapi ada dia adiknya itu orang alim, sampai ketika itu Imam Ghazali malu sama jamaahnya. Kenapa sih itu adiknya nggak mau jamaah bersama Imam Ghazali di masjid begitu? Akhirnya Imam Ghazali dia ngomong sama ibunya, Umi, itu Imam Ahmad suruh apa dia jamaah bareng-bareng sama kita di masjid, kata Imam Ghazali begitu. Ya, akhirnya Imam Ahmad karena memang perintah dari ibunya, dia nurut ya, jamaah sama Imam Ghazali ceritanya. Pas begitu jamaah sama Imam Ghazali, karena ini Imam Ahmad ini dia udah termasuk orang yang apa namanya ya, Allah bukakan basirahnya, sehingga hijab itu terbuka, bisa melihat apa namanya alam malakut, ya, alam yang gaib bisa terlihat dan tak nampak sama Imam Ahmad. Kalau kita kan masih alam mulki yang jelas-jelas, ya Allah, kita bisa lihat langit, bumi, tanaman, hewan, manusia, itu namanya alam mulki. Tapi kalau udah Allah kasih seseorang itu apa namanya, dia punya dipenuhi hatinya dengan takwa begitu, maka itu basirahnya Allah buka, dia bisa melihat-lihat yang batin begitu. Ketika Imam Ahmad dia bermakmum sama Imam Ghazali abangnya, dia melihat tuh bahwa Imam Ghazali ketika sholat itu ada yang gak khusyuk. Ternyata Imam Ghazali dia ketika dia lagi baca-baca kitab tentang masalah fikihnya, dia masih bingung dengan masalah yang ada di fikih itu, masalah perempuan yang darah haidnya itu masih mutahayyirah, bingung, jadi ini darah haid apa darah istihadah ya begitu. Akhirnya masalah itu kebawa sama Imam Ghazali ketika lagi sholat gitu. Nah, Imam Ahmad karena Allah bukakan dia basirahnya, ini Imam Ghazali gak khusyuk sholatnya, karena dia masih memikirkan tadi tuh, dia lagi baca-baca kitab, dia masih terngiang-ngiang tuh masalah darah perempuan yang mutahayyirah, yang bingung, ini darah haid apa darah istihadah begitu ya. Akhirnya Imam Ahmad mufaraqah dari itu, karena tahu Imam Ghazali gak khusyuk, mufaraqah dia ceritanya gitu. Pas mufaraqah selesai, ditanya sama Imam Ghazali, ya Ahmad, ente kenapa sih gitu, bahasa kitanya mah ya, ente kenapa mufaraqah dari anak, gak ikutin anak imam begitu kan. Anak tahu, kata Imam Ahmad, ente itu di batinnya ada ketidakhusuan, ente masih memikirkan tadi itu tentang masalah fikih ya, masalah tadi perempuan yang mutahayyirah, yang bingung ini darah haid apa darah istihadah begitu. Dari situlah anak mufaraqah,
pisah sama ente, sholatnya jadi munfarid sendirian begitu. Kata Imam Ghazali, emang lo berguru di mana sih? Jadi tahu begitu, batin aneh, kata Imam Ghazali begitu. Iya, gitu. Nah, akhirnya dia berguru tentu, ya, sama syekh sama gurunya kan gitu ya. Nah itu ya, ketika itu Imam Ghazali akhirnya dia berguru lagi dah, itu cari guru yang memang bisa ngajarin ilmu basirah begitu. Akhirnya Imam Ghazali ketemu sama gurunya, gitu, sama gurunya ketemu ya. Itu kata gurunya Imam Ghazali, udah ente mah bakalan sanggup berguru sama aneh begitu ya. Nah kemudian sanggup guru, insya Allah sanggup ustaz begitu. Akhirnya itu udah dah, tuh di lantai tuh banyak sampah, bersihin, tapi bersihinnya pakai tangan, padahal ada sapu begitu, pakai tangan bersihin itu langsung gitu. Nah di situ di lantai itu banyak ada bahkan ada kotoran manusia itu. Kemudian suruh bersihin Imam Ghazali itu sama gurunya. Di situ ada kotoran manusia pakai tangannya gitu. Akhirnya ketika itu udah Imam Ghazali suruh pulang ke rumahnya. Dia mikirin itu Imam Ghazali ya, mikirin kenapa saya mau berguru sama guru saya kan pengen ilmu basirah, ilmu yang bisa terlihat secara batin begitu ya. Ngapa suruh saya ini suruh nyapu begitu, suruh bersihin kotoran begitu. Dia pikirin tuh oleh Imam Ghazali. Akhirnya dipikirin, direnungin sama Imam Ghazali, ya Allah, ternyata itu adalah sebuah kinayah bahwa ketika orang itu banyak dikotorin di hatinya, itu ada virus-virus tuh, ada hasad, ada riya, ada takabur, ada ujub, ada sum'ah. Itu suruh dibersihin tuh, bersihin. Ente kalau udah bersih baru ngaji sama aneh begitu ya. Itu kinayahnya kayak gitu hadirin sekalian gitu. Jadi ada ente mah Imam Ahmad bisa tembus pandang dari yang kasat menjadi yang enggak kelihatan, itu bisa terlihat karena dia punya hatinya bersih. Enggak kayak ente waktu sholat itu masih kepikiran ente lagi baca kitab tentang ada masalah fikih, ente bawa-bawa ke sholat. Tuh hadirin sekalian, padahal itu kan baik ya. Artinya seorang guru itu dia lagi baca-baca kitab tentang masalah fikih, tapi kebawa ke dalam sholat. Ini kata Imam Ahmad, sholat ente gak khusyuk gitu. Apalagi kita lagi sholat mikirin yang duniawi aja tuh ya Allah gitu ya. Jadi kalau nanti di jamaah sholat hidayah tuh ada yang ahli basirah, masya Allah tuh. Basir bisa basirah ya Allah gitu. Itu hadirin sekalian ya. Ini mudah-mudahan kita bisa amali